Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berlandaskan Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Perhatikan, kitab Yesaya, Nabi Yesaya itu sangat relevan dengan kondisi di tanah air atau di seluruh muka bumi. Pada saat digambarkan oleh Yesaya, ada seorang yang dikasihi. Dalam pemahaman ini, setiap orang beragama yakin dikasihi oleh Allah. Dan kekasih Allah itu mempunyai ataupun dianugerahi yang namanya kebun anggur. Di mana memang, bukankah ada ungkapan orang beriman itu akan membuktikan imannya dalam praktek kehidupan, yaitu bisa memelihara apa yang dianugerahkan oleh Allah. Tanah air, sawah, sungai, semuanya itu akan dikelola dengan baik. Dengar kembali, kebersihan adalah bagian daripada orang beriman. Kalau kebersihan itu berubah menjadi kejorokan, iman dari agama apa yang Anda bisa banggakan? Berkhotbah, berteriak-teriak, lalu selalu mengatakan kami orang beriman. Tetapi kelampuan Anda dan Andi podo, jorok. Dan itu yang saya juga selalu katakan dengan tegas, dengan terbuka. Percuma Anda menjadi ulama segala agama yang selalu berbicara dengan takabur tentang kehebatan iman Anda kepada Allah yang mengasihi Anda. Kenyataannya Anda bukan jorok saja, korup. Dan di situ, puji Tuhan, saya melihat bukan orang Kristen, tetapi orang Muslim yang bernama Deddy Mulyadi, yang saya memang sandingkan dengan Ganjar Pranowo, orang Islam juga. Jadi kami orang yang bukan Islam tidak takut, tidak khawatir kalau yang menjadi pemimpin bangsa itu bermoral seperti Kang Deddy Mulyadi. Pernah menjadi bupati Karawang kah? Bekasi kah? Tidak akan takut, tidak akan khawatir kalau orang yang bermoral seperti Ganjar Pranowo yang Islam itu menjadi presiden. Yuk kita doakan agar orang-orang seperti Deddy Mulyadi dengan yang namanya Ganjar Pranowo menggantikan Jokowi. Jangan dong kalangan-kalangan seperti yang namanya Refli Harun, Hersubeno, apalagi yang sekarang didukung oleh yang namanya juga orang yang bukan Islam yang diagung-agungkan oleh orang-orang yang katanya punya agama demikian luhur. Rocky Gerung. Saya tidak melihat Rocky Gerung itu mencintai Indonesia dengan benar. Dia boleh mengatakan dia mencintai Indonesia. Lagaknya itu pemecah karena dia juga memang pecah jiwa. Dengar apa yang diungkapkan oleh seorang yang beriman Muslim, Deddy Mulyadi, kepada Anda bangsanya, kepada Andi sebagai bagian bangsa. Dengar dengan hati nurani yang baik. Anda malu bahwa Anda dan Andi tidak melakukan apa yang disebut pengejawantakan keimanan Anda. Dengar baik-baik. Bapak di Cibogo, darat dari Cibogo ke sini melewati 2 desa, ya kan? Bapak dari Cibogo ke sini hanya buang sampah di sini. Bapak ada tulisan? Bapak buang apa? Bapak lihat KTP. Kasih nomor motor aja. Ini pembelajaran. Jadi orang dari berbagai desa buang sampah di sini. Biar pada ngerti.
Ini rumahnya Cibogo. Rumahnya Cibogo. Cibogo Hilir. Dari sini terhalang oleh 2 desa. Bayangin orang-orang yang dari lewat ke sana ke sini hanya untuk buang sampah. Nah, Bapak ini sekolah enggak? Nah, sekarang kerja di mana? Hah? Di mana? Di perusahaan. Di perusahaan Bapak kerja. Bapak kerja di Metro, betapa malasnya Bapak. Ini orang-orang yang kayak Bapak gak punya kesadaran jadinya. Bapak bayar iuran sampah? Enggak. Bapak bayar pajak sampah? Tahu nggak ini jadi beban? Ini orang, coba lihat, satu orang seperti Bapak melakukan, setiap orang yang seperti Bapak melakukan jadinya begini. Bapak membuang sampah dari tempat Bapak ke tempatnya orang lain, mengotori tempatnya orang lain. Bapak kerja Metro kan? Bapak namanya Ade Setiawan. Kenapa enggak Bapak buang sampah sendiri di lingkungan? Nuhun Kang Dedi euy. Saya doakan dari RT, RW, lurah, camat, bahkan wakil rakyat. Bok malu, bok ngaca diri Anda dan Andi. Apakah Anda orang terpelajar yang beragama? Ingat, kebersihan lingkungan hidup, kebersihan sungai-sungai, kebersihan bantaran kali-kali termasuk Kali Cisadane hanya membuktikan bahwa Anda dan Andi itu orang beragama yang punya moral, yang melaksanakan apa yang ayat-ayat kitab suci Anda itu kehendaki. Menjadi berkat bukan menjadi laknat. Nuhun Kang Dedi, saya mendoakan Anda bisa bersanding menjadi presiden atau wakil presiden dari negara Pancasila yang bernama NKRI. Yuk kita doakan agar dari RT sampai wakil rakyat termasuk pejabat-pejabat itu punya martabat seperti Kang Dedi. Yang marah memang. Karena pada waktu Anda menjadi pejabat, membiarkan konglomerat menghabiskan bantaran kali, merusakkan air-air sungai termasuk Citarum dan juga Kali Cisadane, pantaskah Anda disebut pejabat? Atau lebih pantas disebut penjahat? Hersu Beno, Rocky Gerung, Refli Harun, Bo yang dipamerkan oleh media sosial ente itu adalah bagaimana membereskan watak bangsa kita. Lebih-lebih Rocky Gerung itu dengan Hersu Beno ataupun dengan Refli Harun. Refli Harun yang memang sudah ketahuan kinerjanya tidak bisa lalu dicopot. Sama dengan yang namanya Riza Ramli. Hanya selalu bisa mengatakan, saya Riza Ramli. Ya, yang bisa membereskan semuanya. Kenyataannya nggak beres tuh. Yuk, kita mendoakan agar yang saat ini anti pemerintahan yang sudah nampak jelas mencintai rakyat yang memang buandel, nggak tahu malu, membuang sampah bukan hanya di sungai, bukan saja merusakkan bantaran Kali Cisadane, tetapi membuang sampah di tempat orang lain. Kan itu namanya kurang asem. Tuhan memberkati Kang Dedi dan Ganjar Pranowo. Tuhan mentobatkan pejabat-pejabat yang enggak bener, yang pinter berretorika, yang pinter menghasut rakyat, yang pinter menjual dirinya
untuk menjadi presiden masa depan. Bok malu, turun ke bawah, dan contohlah Kang Dedi yang memarahi rakyatnya yang tidak tahu malu, mengaku beriman tetapi tidak bisa menjaga kebersihan. Dan itu pun saya ungkapkan supaya rakyat yang dekat dengan Kali Cisadane dan bantarannya bisa menunjukkan iman yang benar. Maka Kali Cisadane akan bersih sungainya. Bantarannya tidak akan dirampok habis-habisan sampai seperti saat ini. Bok turun ke sana, lihat bagaimana Kali Cisadane demikian kotor joroknya. Bagaimana bantarannya dirampok habis-habisan. Kita doakan agar para pejabat itu tidak bisa dijadikan budak-budak pengusaha yang bernama konglomerat penjahat.